Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Cerita Drakor. Seperti biasanya, kita akan membahas part 3 alias episode terakhir dari film The Manipulated yang dirilis tahun 2025. Di episode kali ini, Taejong mati-matian melawan kelompok Yohan. Berbagai rintangan selalu saja datang menerpa. Namun semua itu sudah tak ada artinya lagi, mengingat Taejong bertahun-tahun sudah menderita, bahkan hampir mati berkali-kali. Lalu seperti apakah ceritanya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati hanya di channel Cerita Drakor. Film dimulai yang melanjutkan Yohan yang sengaja menghack Instagram milik Dokyung agar Taejong bisa menemukan lokasinya. Saat Taejong membuka Instagram, dia pun berhasil menemukan Dokyung yang akan pergi ke Busan untuk berpesta. Di tempat yang lain, Hwan In dan juga Jae-chol tengah mendatangi tempat cucian mobil untuk bertemu dengan ketiga teman Taejong. Namun mereka mengatakan jika selama Taejong di penjara, mereka sudah tak pernah lagi bertemu dengannya. 감동적입니다. 아니 근데 이런 거를 왜 특이사항 생기면은 연락 부탁드립니다. Hingga ketika mereka berdua kembali, Jae-chol dihubungi oleh Taejong yang akan memberitahu siapa pelaku dari kejahatan ini. Namun Hwan In langsung merebut teleponnya. Mengetahui suaranya berbeda, Taejong langsung menutup dan segera pergi dari sana. Karena kemungkinan besar para polisi sudah mengetahui keberadaannya. Tak lama dari itu, akhirnya Dokyung telah tiba di Busan. Dia pun bertemu dengan sahabat masa kecilnya dulu. Dia bernama Yoseon-gyu. 딱따구리 같은 새끼야. 부지런히 해봐. 돈 더 싸줄게. 잔금만 들어오면 돼. 저 새끼는 아가리만 열면 돈이 Saat itu Young-sik sangat khawatir saat tahu jika Taejong sudah tidak bisa lagi dihubungi. Hingga Yunbi mengajak ayahnya pergi ke gerai operator untuk melacak keberadaan Taejong, karena sebelumnya Taejong telah memakai kartu yang telah diberikan oleh Young-sik. 부산? Sedangkan kedua polisi itu juga pergi ke Busan untuk mencari keberadaan Taejong. Jae-chol terlihat memikirkan tentang perkataan Taejong bahwa dia akan menangkap pelaku pembunuhan yang membuat dirinya dijebak dimasukkan ke dalam penjara. Taejong juga telah menyimpan sebuah surat di loker untuk dibawa olehnya. Kemudian di sisi yang lain terlihat Yohan yang sedang mengadakan peringatan hari kematian kedua orang tuanya. Saat itu si bibi Yohan meminta Yohan agar membagikan harta warisan keluarga, namun dia tak begitu menanggapinya. Hingga tak lama dari itu Yohan dihampiri oleh kepala pelayaja yang bernama Nani. Dia buta, tidak bisa melihat. Jika dia sengaja tidak ikut upacara itu, ditakutkan anggota keluarganya tidak menginginkannya. Terlihat sangat jelas jika si kepala pelayan itu benar-benar sangat dihormati oleh Yohan. Di sisi yang lain terlihat Liulan yang telah diperintahkan oleh Nani untuk menghabisi bibi Yohan karena perebutan harta warisan. Di sini akhirnya terungkap ternyata Nani merupakan ibu kandung Yohan yang sebenarnya. Namun Yohan tidak tahu jika Nani merupakan ibunya karena dulunya Nani telah berselingkuh dengan ayah Yohan. 야 이거 정리해. 야 오늘 다 준비됐어. 진짜. Saat itu Taejong telah berhasil menyusup masuk ke dalam party yang ada di dermaga. Namun aksinya justru malah diketahui oleh Seon-gyu, sehingga pada akhirnya Taejong berhasil tertangkap. Yunbi dan juga ayahnya sekarang sudah berada di Busan tempat Taejong berada. Namun mereka harus segera berpencar karena Hwan In dan juga Jae-chol sudah berada di tempat itu.
Untungnya ketika Dokyung akan menghajar di tempat penyekapan di perahu, Yongsik telah lebih dahulu berhasil membebaskannya. Saat mereka berdua akan pergi, Jae-chul dan juga Hwan In mencegat mereka berdua. Namun untungnya Yunbi dari belakang langsung mengajar kepala Hwan In, lalu mereka langsung segera pergi melarikan diri. Yunbi membawa mereka ke tempat temannya terlebih dahulu untuk bersembunyi, mengingat kedua polisi telah mengetahui rumahnya. Saat Taejong sedang beristirahat, Yunbi sempat memandangi wajah Taejong yang memiliki nasib yang tragis. Namun dia bertekad ingin membalaskan dendam kepada semua orang yang telah menjebaknya. Akhirnya Jae-chul pergi ke tempat stasiun untuk mengambil surat yang ternyata di dalam loker tersebut berisi foto dari si pembunuh aslinya. Sedangkan saat itu si Taejong mulai merakit senjata buatannya, karena kali ini dia akan memburu Dokyung yang telah menjebaknya masuk ke dalam penjara. Lalu Dokyung pun sudah bersiap dengan semua anak buahnya untuk menjebak Taejong kembali. Dia berencana akan menghabisi Taejong saat dia sedang bermain golf di tempat biasanya. Di tempat yang lain, ibu kandung Dokyung yang sedang dihampiri oleh Yohan, yang mana dia telah menunggu Dewan Baik karena hari ini merupakan hari pernikahan mereka berdua. Tak lama Dewan Baik datang. Di sana Yohan mengatakan jika Dokyung telah diincar oleh Taejong. Dewan Baik tak membutuhkan bantuan dari Yohan karena sebelumnya Yohan telah mengecewakannya karena Taejong masih hidup. 대단하십니다. 제가요? 내가 그깟 놈 하나 직접 해결 못해서 Malam harinya Dewan Baik langsung mengutus beberapa para pembunuh bayaran untuk menghabisi Yohan di rumahnya. Namun Yohan berhasil mengetahui semua itu, sehingga Yohan yang emang jago bela diri dalam sekejap langsung membunuh mereka semuanya menggunakan katana miliknya. Di sini akhirnya tahu mengapa Yongsik bisa masuk ke dalam penjara, karena dulunya dia merupakan seorang pemabuk. Bahkan seringkali bertengkar dengan istrinya, hingga Yongsik tak sengaja membuang putung rokok yang mengakibatkan rumahnya terbakar. Sayangnya dalam insiden itu istrinya tewas akibat terbakar. Sejak saat itu Yongsik dijebloskan masuk penjara karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran serta istrinya meninggal. Kini Yohan telah mengetahui semua aktivitas dari Taejong, termasuk dari Yongsik dan juga Yunbi yang selalu membantu aksinya. Saat itu Taejong yang sedang membuat senjata rakitan, yang mana di sana sudah ada Yunbi yang melihatnya. Sepertinya Yunbi sedikit demi sedikit mulai menyukainya. Namun gara-gara karena ada Han Biol yang datang secara tiba-tiba, alhasil membuat Yunbi malu-malu dan langsung segera pergi dari sana. 몰라. 나 담배 사러 마트 갈 건데 뭐 필요한 거 있으면 문자 보내. Saat itu Yunbi pergi ke minimarket untuk membeli rokok, namun dia malah bertemu dengan detektif Hwan In. Alhasil dia pun langsung segera pergi dari sana. Sedangkan Hwan In yang melihat ada keanehan segera mengikutinya. Namun Hwan In tidak ngeh kalau itu adalah anak dari Yongsik. Barulah setelah Yunbi pergi, Hwan In baru ingat. Dia kemudian langsung segera menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran terhadap Yunbi. Beruntungnya Yunbi telah berhasil pergi melarikan diri. 존나 빨리 오네. Singkat cerita, Yunbi telah pulang ke rumah Han Biol. Di sana dia langsung memberikan informasi bahwa Hwan In telah mengejarnya. Ia sempat menelpon karena HP Yongsik tidak ada padanya. Alhasil mereka langsung segera pergi melarikan diri. Taejong pergi dengan menggunakan motornya, sedangkan mereka berdua pergi menggunakan mobilnya yang diikuti oleh Hwan In yang sudah mengetahui tempat persembunyiannya. Saat itu mobil Yongsik telah berhenti di sebuah bengkel karena dia telah diberhentikan oleh Hwan In. Di sini Yongsik pun langsung dimintai keterangan mengenai keberadaan Taejong. Yongsik berkata bahwa dia tidak tahu kemana perginya. Perkataan itu tentunya membuat Hwan In kesal.
이렇게 끝까지 쫓아와서 아니 이게 다 지금 뭐 하는 겁니까? 빨리 너 Sebelum pergi, Yongsik menanyakan dari hati ke hati dengan Jaechul, apakah dia harus melindungi orang-orang yang mendukung kesalahan yang sudah menjebak orang baik seperti Taejong. Di sisi yang lain yang memperlihatkan Han Byul yang menghubungi Yunbi karena sulit dihubungi. Namun di luar dia mendengarkan suara ketukan pintu. Akhirnya mereka berdua pun tiba yang melihat jika Han Byul sedang terkapar tidak berdaya akibat dicekak oleh Yohan. Jadi di sini tujuan sebenarnya Yohan ke sana hanya ingin meminta penjelasan kepada mereka berdua. Mengapa mereka melindungi Taejong? Apakah mereka telah diberi uang dengan jumlah yang sangat banyak? Karena gara-gara ini membuat Yohan pergi turun tangan sendiri karena penasaran. Namun Yunbi berusaha menyerang, namun tentu saja Yohan dengan mudah bisa mengcounter semua serangannya. Sementara itu terlihat Taejong sudah berada di tempat main golf. Dokyung yang sudah direncanakan bersama dengan anak buahnya untuk menjebak Taejong. Saat Taejong menemuinya, semua anak buah Seonggyu mulai berkumpul berdatangan. Dalam hal ini Taejong meminta Dokyung agar segera mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Namun dia menolak hal itu. Sehingga tanpa banyak basa-basi, Taejong langsung menyerang. 예요. Seonggyu dengan belaganya menyuruh Dokyung untuk pergi dari sana, sedangkan dia yang akan melawan Taejong. Namun tentu Taejong telah berlatih cukup lama dan menahan semua rasa sakitnya, sehingga dengan mudahnya ia berhasil mengalahkannya. Dokyung yang melihat keberadaan Taejong yang segera akan mendekat kepadanya, ia pun langsung naik mobil sportnya, kemudian nancap gas secepat mungkin untuk kabur melarikan diri. Taejong segera mengikutinya menggunakan motor, dan juga Seonggyu bersama dengan teman-temannya langsung segera mengejar Taejong agar tidak menghabisi temannya. Dan disinilah awal kejadian dari film ini. Taejong berusaha mengejarnya, namun Seonggyu malah mengganggunya. Sehingga disinilah Taejong pun sengaja membereskan mereka semua agar tidak mencampuri urusannya. Dalam hal ini, Seonggyu tewas akibat peluru nyasar dari anak buahnya sendiri. Lalu kemudian Taejong menggunakan mobil itu untuk melakukan pengejaran hingga dia berhasil memojokkan mobil Dokyung. Dan secara tiba-tiba saat itu muncullah mobil truk dari arah depan yang langsung menabrak mobil Dokyung. Saat Dokyung telah terluka parah, di sini Taejong langsung mengeluarkan ponselnya untuk menginterogasi Taejong agar mau mengakui semua perbuatannya. Sebelum itu Taejong mengangkat telepon atas nama Yohan. Sebelumnya Taejong telah diberitahu jika yang sudah menjebaknya adalah Yohan, yang mana Taejong juga tidak mengenali sama sekali siapa itu Yohan. Namun ketika Yohan muncul, dia akhirnya sadar jika si Yohan orang yang telah menculik ke-12 napi untuk saling membunuh di arena balapan itu. Di sini Yohan langsung mengatakan ingin kerjasama dengan Taejong. Sebagai tanda keseriusannya, dia akan memberikan hadiah 5 miliar won kepadanya serta akan membersihkan nama baiknya. Kejadian truk itu juga sebelumnya sudah direncanakan oleh Yohan. Namun tentunya Taejong langsung menolaknya. Dia berjanji akan balas dendam kepada Yohan untuk membalaskan dendam atas kematian sang adik. 애 같은 소리 못하게 그 위에서 끌어내리는 거. 고민전하고 남의 성의를 무시하네. Singkat cerita terlihat Yohan yang sekarang sudah berada di rumah kediaman Dewan Baik. Ternyata Dewan Baik dan seorang wanita itu telah dihabisi oleh Yohan karena sebelumnya
Dewan Baik telah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi dirinya. Di sini Yohan sempat bercerita jika pada usia 16 tahun dia telah menghabisi kedua orang tuanya sendiri. Namun saat itu dia telah mendengar kabar berita tentang napi yang kabur ke daerahnya, sehingga dia pun langsung melapor kepada polisi jika kedua orang tuanya tewas dibunuh oleh si napi itu. Alhasil napi langsung ditembak. Sejak saat itu Yohan memikirkan bisnis kejamnya dengan mencari kambing hitam bagi para pelaku pembunuhan untuk para pejabat, sehingga dia pun bisa menjadi super duper kaya seperti sekarang ini. Setelahnya yang memperlihatkan Yohan yang sekarang sedang berada di tempat servis milik Yongsik. Sepertinya dia akan menggunakan cara kejahatannya lagi untuk mengkambing hitamkan Yongsik agar masuk penjara. Dan benar saja pada keesokan harinya saat Yongsik dan anaknya berada di bengkel untuk mengambil mobil yang berhasil selesai diperbaiki, secara tiba-tiba saja dia pun ditangkap oleh Hwan In karena Yohan telah menuduh jika Yongsik telah menghabisi Dewan Baik. Saat setibanya di kantor polisi, semua awak media telah mengerumuni tempat itu. Kejadian tersebut mengingatkan pada kasus Taejong yang sebelumnya telah difitnah oleh Yohan. Saat diinterogasi itu, para petugas polisi mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang intinya semua pertanyaan itu mengarah kepada Yongsik yang telah menghabisi anggota Dewan Baik. Mereka telah menemukan surat bukti pengancaman terhadap Dewan Baik. Bahkan DNA miliknya telah ditemukan di tempat kejadian pembunuhan itu. Hal itu tentunya benar-benar membuat Yongsik tidak berdaya dengan berbagai segala tuduhan tersebut. Akhirnya Taejong yang akan pergi ke Seoul memutuskan kembali lagi untuk menyusun rencana setelah tahu jika teman baiknya masuk ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan. Sedangkan si Yunbi ngamuk karena sang ayah telah dituduh membunuh. Saat itu Yongsik berhasil dimasukkan ke dalam penjara. Hwan In mengatakan jika dia pasti akan menyeret Yunbi dalam kasus pembunuhan ini yang melibatkan Yongsik. Tentu Yongsik langsung panik karena mereka berdua tak bersalah. Hwan In menyarankan agar Yongsik mau mengakui segala tuduhan tersebut jika anaknya tidak ingin dipenjara. Sementara itu terlihat Taejong yang berada di rumah servis milik Yongsik. Di sana dia pun akhirnya tahu jika ada kamera milik Yohan. Itu artinya rencana Yohan telah bergerak semakin dekat. Sementara itu Yunbi saat itu sedang bersedih membersihkan tulisan yang berupa hinaan kepada ayahnya. Taejong kemudian menghampiri Yunbi yang sedang menangis jika dia berjanji pasti akan pergi menyelamatkannya karena nasib ayahnya sama seperti dirinya yang telah dijebak oleh seseorang. 내가 어떻게든 하긴 해볼게. 아빠 다시 끝방 가면. Di tempat yang lain terlihat Yohan yang sedang bersama dengan Nani, yang mana si Nani pelayan itu meminta Yohan yang sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri agar mengadakan acara lelang lagi, serta memberitahu mengenai identitasnya mengenai seorang seniman patung yang dikenal dengan nama Arleli, yang ternyata itu adalah dirinya sendiri. Taejong kemudian langsung menghubungi Yohan agar segera membebaskan Yongsik. Namun Taejong harus menerima semua perintahnya agar Yongsik bisa dikeluarkan dari berbagai tuduhan. Mau tidak mau akhirnya membuat Taejong terpaksa menuruti semua perintahnya. Taejong diminta oleh Yohan agar pergi ke jalan terowongan untuk mengambil dua benda yang sebelumnya disimpan di kotak. Saat itu dia disuruh milih pisau atau cek sebesar 5 miliar yang akan ditransfer jika Taejong setuju bergabung bersama dengannya. Namun sayangnya Taejong lebih memilih mengambil pisau. Itu artinya Taejong akan menggantikan Yongsik di dalam penjara dengan tuduhan pembunuhan kepada Dewan Baik. 그렇다고 우리가 개미한테 미안하다고 사과하나? 아니잖아. Yongsik sendiri di penjara sedang memikirkan tentang masa lalunya dulu di saat dia sedang bersama dengan putrinya
hingga dia berakhir di dalam penjara. Saat itu sang putri menjenguk Yongsik di penjara, memberitahu ayahnya jika dia harus berkelahi dengan teman-temannya yang selalu mengejek ayahnya yang merupakan seorang pembunuh, sehingga Yunbi membela nama baik ayahnya. Namun karena Yongsik tidak mau melihat putrinya diejek, akhirnya dia pun menyuruh Yunbi agar jangan menjenguknya lagi di penjara karena dia kasihan kepada anaknya itu. Saat itu Yunbi menjenguk sang ayah karena dia sangat khawatir, apalagi Yunbi sekarang sudah menerima ayahnya menjadi bagian dari hidupnya kembali. Tentu Yongsik pun dibuat sangat senang karena akhirnya sang putri sudah mau menerimanya lagi. Lalu demi menyelamatkan putrinya agar tidak dimasukkan ke dalam penjara, terpaksa di sini Yongsik mengakui semua kejahatannya jika dia telah menghabisi anggota Dewan Baik. 어떡하려고? Jae-chol yang saat itu sedang berada di kantor pun dibuat sangat terkejut dengan pengakuannya karena dia yakin jika Yongsik bukanlah pelaku sebenarnya, melainkan dia sedang dijebak. Di sini Jae-chol meyakini jika Yongsik terpaksa mengatakan semuanya demi keselamatan sang putri. Namun si Hwan-in sudah tak mau lagi mendengar semua itu karena dia sendiri orang telah bekerja sama dengan Yohan untuk menangkap Taejong. 거짓말하고 있는 겁니다. 진짜 그럼 처음부터 교도소에 Di malam hari itu secara tiba-tiba saja Taejong datang ke markas polisi. Di sana dia pun langsung mengakui semua perbuatannya yang telah menghabisi Dewan Baik, sehingga akhirnya Yongsik langsung dikeluarkan ke dalam penjara. Sementara itu Taejong yang menggantikannya. Saat itu Yunbi sedang berada di rumahnya. Lalu tak lama dari itu datanglah Yongsik, sehingga sang putri yang khawatir langsung segera memeluk ayahnya. Yohan kemudian datang untuk bertemu dengan Taejong yang berada di sel penjara. Di sini akhirnya secara langsung Taejong bisa melihat Yohan, orang yang telah menjebaknya. Yohan kesal karena Taejong lebih memilih masuk penjara lagi ketimbang harus memilih bekerja sama dengannya. 삶이 너무 재미가 없으니까 지친다. 죽어 그럼. 범법 행위에 대해서는 다시 재판하겠죠. 근데 뭐 어차피 Kemudian di keesokan harinya, Jae-chol membawa Taejong untuk dibawa pergi ke tempat penjara yang sesungguhnya. Saat di jalan, seperti biasanya Jae-chol menanyakan alasannya yang telah memberikan semua berkas barang bukti tentang Dokyung yang merupakan seorang pelaku pembunuhan aslinya. Taejong hanya mengatakan jika Jae-chol merupakan polisi yang baik dan dia percaya kepadanya. Jadi berkas tersebut untuk disimpan olehnya. Kini ia harus kembali lagi mendekam di penjara karena demi menyelamatkan kedua orang yang kini sangat penting baginya yang memang tidak bersalah. Saat mobil itu berhenti di tempat rest area, secara tiba-tiba saja Jae-chol nekat menyetir mobil dan membawa Taejong ke tempat lain. Yang mana ternyata Jae-chol percaya jika Taejong adalah orang yang baik, sengaja telah dijebak. Dia pun langsung melepaskan borgol Taejong untuk menyelesaikan misi balas dendamnya. Karena Jae-chol melakukan itu telah memiliki alasan yang sangat kuat karena sudah dikatakan semuanya oleh Taejong jika Taejong tidak bersalah. Tanya itu saja semua bukti lengkap yang mengarah kepada Dokyung pelaku pembunuh yang sebenarnya. Tak hanya itu, saat di penjara, Jae-chol juga sempat mendengarkan percakapan antara Yohan dengan kepala sipir penjara yang berencana akan membunuh Taejong saat sudah di dalam sel. Sehingga disinilah Jae-chol yang masih memiliki hati nurani lebih bertindak seorang diri demi menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Taejong akhirnya kembali lagi bersama dengan kedua orang yang selalu membantunya. Sedangkan si kepala sipir marah saat Jae-chol tidak bersama dengan Taejong. Namun kali ini bedanya, Jae-chol malah menentang keputusan dari atasannya yang korup dengan menghajarnya. Kemudian diperlihatkanlah Taejong bersama dengan keduanya kembali ke rumah servis Yongsik untuk segera mengemasi barang-barang yang dibutuhkan karena tempat ini sudah tak aman lagi. 들어와요.
Taejong akhirnya tiba di rumah milik ibunya dulu, dan tempat ini nantinya akan menjadi tempat persembunyian mereka. Taejong mengatakan bahwa di rumah servis itu telah disadap oleh Yohan, sehingga mereka terpaksa harus pindah dari tempat yang sudah tidak aman lagi. Yohan bersama dengan Nani sedang berkunjung melihat persiapan pameran untuk lelangnya. Tak berselang lama dari itu, Yohan dihubungi oleh Park yang memberitahunya dengan berbohong jika Taejong telah tewas akibat bunuh diri. Namun sayangnya Yohan gak begitu percaya dengan semua perkataan dari anak buahnya itu. Yohan menyadari jika sipir Park sengaja berbohong karena kejahatannya telah diketahui oleh seseorang. Yang memang benar si kepala sipir itu sengaja berbohong diakibatkan Jae-chul yang mengancam akan membeberkan semua kejahatannya kepada pemimpin mereka, sehingga terpaksa si sipir itu mau berkata bohong kepada Yohan demi karirnya sendiri. Taejong dan kedua temannya mulai melakukan rencananya karena dia tahu jika sebentar lagi Yohan akan mengadakan acara lelang patung buatan dari Arleli yang tak lain adalah Yohan itu sendiri. Pasti setelah lelang tersebut, para polisi akan gencar mengincarnya, sama halnya seperti dirinya dulu yang pernah dijebak. Di kantor polisi, Jae-chul telah ditangkap oleh petugas Kementerian Hukum karena diduga telah melakukan penyuapan terhadap para tahanan. Tentu rencana itu merupakan bagian dari Yohan karena si Park telah memberitahukan semua kepada Yohan. Singkat cerita, acara pameran itu sudah digelar, yang mana acara tersebut dihadiri oleh orang-orang yang berada di seluruh dunia. Nani berjanji kepada Yohan jika dia pasti akan mendapatkan patung yang ke-100 buatan dari Yohan untuk disimpan sendiri. Host kemudian langsung membuka harga patung dengan awal harga 6,1 miliar won. Namun penawaran tertinggi berasal dari orang yang berasal dari ruangan private yang menembus mencapai 10 miliar won, sehingga Nani tidak bisa menawar harga lagi. Karena Yohan yang penasaran dengan yang berada di ruang privat itu, akhirnya dia langsung segera pergi bersama dengan anak buahnya untuk melihat siapakah orang tersebut. Menurutnya itu adalah Taejong yang ingin balas dendam terhadapnya. Namun siapa yang menyangka ternyata orang itu bukanlah Taejong, melainkan dia adalah Dokyung yang ternyata masih hidup. Karena memang sebelumnya Taejong telah mendatangi tempat persembunyian Dokyung agar dia mau melakukan perintahnya, sehingga Dokyung lebih berpihak kepada Taejong agar tidak dibunuh. Selain itu juga, Itung-Itung membalaskan dendam atas kematian orang tuanya setelah dihabisi oleh Yohan. Akhirnya Yohan pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. 알겠습니다, 도련님. 아마 금방 나올 거예요. 어? Saat itu terlihat Yeonbi yang sedang melakukan pengintaian di rumah Yohan. Di sana ia melihat mobil-mobil yang membawa semua patung milik Yohan. Si Nani sempat memberikan catatan itu kepada sipir untuk diberikan kepada staf rumah, yang mana surat itu telah ditulis langsung oleh Yohan. Lalu ketika mobil itu mulai berangkat, disinilah ketika teman-teman Taejong yang dulu ikut serta membantunya, sehingga Taejong telah berhasil masuk ke dalam barisan mobil truk yang membawa barang patung itu. Sementara di kantor polisi, Yohan pun akhirnya masuk ke dalam sel. Namun itu hanya sebentar saja, karena Duksu dan para anak buahnya datang untuk menghabisi semua para sipir penjara termasuk Hwan In. Karena sebelumnya Yohan berjanji akan membantu Duksu untuk menghabisi Taejong. 이래도 되나? Kemudian scene beralih yang memperlihatkan Taejong yang telah berhasil masuk ke kediaman rumah Yohan. Dia pun menyamar sebagai orang pengantar patung untuk mencari barang bukti. Sedangkan Yohan sendiri telah berhasil menghabisi Dokyung hingga tewas. Di tempat lain terlihat Liulan sedang berada di tempat Yongsik. Di sana Yongsik terluka sangat parah akibat diserang oleh Liulan. Beruntungnya saat itu datanglah Yunbi yang melihat jika ayahnya sedang terluka parah. Dia berusaha melawannya, namun Yunbi malah berhasil dikalahkan.
爸爸自己跑掉了。 Hingga pada suatu ketika Yunbi berhasil membalikkan keadaan dengan menusuknya. Namun ketika Yunbi sedang panik melihat keadaan ayahnya, secara tak terduga Liulan masih hidup. Sedangkan setelah semua supirnya telah pergi, Taejong sendiri langsung menyelinap masuk ke dalam ruangan rahasia milik Yohan yang digunakan sebagai alat kejahatan tingkat tinggi yang sangat canggih. Di sini Taejong langsung segera mengambil alat harddisk tentang semua bukti pembunuhan yang telah disembunyikan olehnya. Lalu ketika dia akan kabur, justru Duksu sudah menunggunya di luar, sehingga terjadilah aksi baku hantam. Pertarungan itu sempat ke dalam rumah lagi. Di sana, di setiap patung tersebut ternyata menyimpan berbagai senjata yang merupakan barang bukti pembunuhan yang sengaja disimpan oleh Yohan. Dalam pertarungan itu juga Taejong berhasil menusuk Duksu. Tak lama datanglah Yohan ke tempat itu dan langsung melakukan penyerangan. Yohan berkata jika harddisk yang dicuri tadi akan hilang otomatis terhapus saat orang lain mengambilnya. Sedangkan file yang asli disimpan di dalam katana miliknya. Dan sebelumnya kertas yang diberikan oleh Nani bertuliskan agar membiarkan Taejong masuk, karena dia sendiri sudah tahu jika Taejong pasti akan datang ke tempatnya. Taejong dibuat tidak berdaya tatkala Yunbi berhasil tertangkap oleh Liulan. 아니다. 더 재밌는 게 생각났다. Namun pada saat itu karena Taejong enggan membunuh Doksu yang sedang sekarat, alhasil Yohan yang menghabisi Doksu seorang diri. Kemudian melihat itu Yunbi serta Taejong mulai memanfaatkan situasi itu, yang membuat pertarungan di antara Taejong dan juga Yohan akhirnya terjadi. Di sini tentu Yohan meski kuat, namun karena sebelumnya Taejong sudah mengalami berbagai penderitaan yang tiada tara, akhirnya membuat Yohan tak bisa melawannya lagi. Beruntungnya Taejong bisa menahan diri karena lebih membiarkan Yohan hidup di penjara seumur hidup dengan penderitaan yang dirasakannya dulu. Akhirnya Taejong berhasil membalaskan semua dendamnya, termasuk dendam atas kematian sang adik. Singkat cerita, setelah seminggu kemudian yang memperlihatkan Yohan yang sudah ditangkap karena ada orang anonim yang sudah memberikan semua berkas tentang bukti kuat yang menjerat Yohan tentang kejahatannya. Seperti biasanya orang tersebut sudah dipastikan Taejong yang memberikan berkas tersebut. Lalu terlihat saat itu juga Yunbi sedang melihat berita itu bersama dengan ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Akhirnya sekian lama Taejong telah dibebaskan dari berbagai tuduhan tentang pembunuhan itu. 6 bulan berlalu Taejong yang kembali ke rumah lamanya dulu. Di sana dia pun telah dibantu oleh teman-temannya untuk membangun usaha jualan tanaman seperti apa yang sudah dilakukan oleh sang ibu. Jaechul juga datang menemui Taejong sembari membawa tanaman miliknya. Hingga setelah beberapa kemudian membuka usaha jualan tanaman dan juga membuka kafe, akhirnya usaha Taejong semakin laris. Kini hubungan Taejong dan juga Yunbi semakin dekat. Begitupun dengan Yongsik yang selalu membantu Taejong dari awal sampai akhir. Mereka pun akhirnya kini hidup bahagia bersama. Ketiga temannya Taejong juga selalu hadir membantunya. Dan film ini ditutup dengan happy ending. Dan singkatnya, itulah tadi ya bre, film part terakhir dari film The Manipulated yang dirilis tahun 2025. Di sini film pun tamat. Semoga kalian terhibur dengan channel cerita drakor ini. Dan sampai jumpa, bertemu kembali.